Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. 1 bulan yang lalu, sebuah video analis mendalam kami hadirkan, membedah prediksi kontroversial yang dikemukakan oleh Ryo Tatsuki tentang bencana besar yang diyakininya akan mengguncang dunia. Dalam ramalannya, pusat gempa yang akan memicu tsunami global itu berada tepat di tengah lempeng Filipina, sebuah skenario yang secara ilmiah dinilai kecil kemungkinannya, sebab gempa di tengah lempeng biasanya berenergi rendah dan jarang menimbulkan tsunami dahsyat. Lebih fantastis lagi, Ryo Tatsuki sempat menggambarkan skenario aneh. Daratan tiba-tiba terangkat, menghubungkan Hong Kong, Taiwan, dan Filipina. Gambaran yang terdengar lebih seperti fiksi ilmiah daripada prediksi ilmiah. Ryo Tatsuki bukan satu-satunya yang meramalkan bencana besar pada tahun 2025. Di Thailand, seorang paranormal wanita ternama yang dijuluki Nostradamus dari Thailand, yakni Plai, juga berulang kali memperingatkan bahwa tahun ini air akan menjadi tema sentral dan sumber bencana. Menariknya, Plai tidak serta-merta menolak prediksi Long Swilang. Justru ia menganggap peristiwa tersebut memang mungkin terjadi. Bahkan, dari dunia ilmiah, muncul suara senada. Kunio Yasue, seorang fisikawan Jepang, menyatakan berdasarkan sumber informasinya yang dipercaya, pemerintah Amerika Serikat sebenarnya telah mengetahui bahwa pada 5 Juli 2025, pukul 04.18 pagi, sebuah bencana besar akan terjadi di lepas pantai selatan Jepang dengan potensi tsunami global. Apakah seluruh prediksi ini hanya sensasi tanpa dasar? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang selama ini salah kita pahami? Sebuah buku kuno berjudul Perpindahan Kerak Bumi membuka mata kami tentang makna sesungguhnya prediksi tsunami pada 5 Juli tersebut. Rupanya, bencana yang dimaksud bukan sekadar tsunami biasa, bukan hanya melanda Jepang, Taiwan, atau Filipina, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tsunami global yang mampu menyapu peradaban manusia modern dari muka bumi. Dan bencana semacam ini bukan dipicu gempa tektonik biasa, melainkan oleh fenomena alam luar biasa yang pernah beberapa kali terjadi sepanjang sejarah planet ini. Sejarah bergeraknya bumi, dari Pangea hingga teori lempeng tektonik. Cobalah sejenak tatap peta dunia. 7 benua dan 5 samudra terbentang di hadapan kita, mengundang kekaguman sekaligus pertanyaan. Bagaimana bentuk dunia bisa sedemikian rupa? Pada awal abad ke-20, Alfred Wegener, seorang geolog dan astronom Jerman, dalam kebosanannya, ia menatap peta dunia yang tergantung di dinding dan tersentak oleh fakta sederhana. Garis pantai di sisi timur Amerika Selatan ternyata pas jika digabungkan dengan barat Afrika, seperti 2 potongan puzzle raksasa. Gagasan itu berkembang menjadi hipotesis bersejarah. Dalam The Origin of Continents on Ocean 1915, Wegener menyimpulkan bahwa seluruh benua pernah tergabung dalam satu superkontinen bernama Pangea, dikelilingi samudra tunggal Pantalasa. Pangea kemudian retak, terpecah, dan bergerak perlahan membentuk posisi benua sekarang. Teori ini, yang dikenal sebagai Continental Drift Hypothesis, kelak menjadi fondasi teori lempeng tektonik modern. Teori ini menjawab banyak misteri, kesamaan fosil di Eropa, Afrika, dan Amerika, kemiripan struktur pegunungan Apalakian dengan Skandinavia, juga kesamaan geologi antara ujung selatan Afrika dan Argentina. Namun soal kecepatan dan pemicu pergerakan benua, dunia sains masih terpecah dua. Uniformitarianisme versus katastrofisme. Pada abad ke-19, Charles Lyell mempopulerkan uniformitarianisme, bahwa proses geologi seperti pengangkatan dan penurunan daratan selalu berjalan sangat lambat, dan apa yang terjadi hari ini persis seperti yang terjadi jutaan tahun silam. Darwin, dengan teorinya yang monumental, menjadi pendukung utama, menegaskan bahwa alam tidak melompat, evolusi terjadi bertahap tanpa perubahan mendadak.
Namun teori ini menyimpan celah. Distribusi fosil dalam catatan geologi seringkali tidak konsisten. Darwin sendiri mengakui catatan geologi lebih tidak lengkap daripada yang kita sangka. Berbeda halnya dengan katastrofisme. George Cuvier, paleontolog Prancis, meyakini perubahan bumi terjadi mendadak, dahsyat, dan destruktif. Bencana besar menenggelamkan daratan, mengeringkan laut, dan setiap siklus membawa kepunahan massal, diikuti munculnya spesies baru. Menurut Cuvier, peristiwa terakhir adalah banjir Nuh, sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun lalu. Ketika Wegener mengemukakan hipotesisnya, dunia sains yang kala itu didominasi uniformitarianisme nyaris menolaknya mentah-mentah, sebab perubahan secepat itu dianggap mustahil. Baru pada 1944, Arthur Holmes memecahkan misteri pendorongnya, konveksi panas di mantel bumi. Lahirnya teori lempeng tektonik membuat kompromi. Lempeng bumi bergerak pelan di atas astenosfer yang panas, menjelaskan baik pergeseran benua maupun aktivitas gempa vulkanik. Lempeng-lempeng bumi, kisah dasar samudra dan astenosfer. Struktur bumi terdiri dari inti, mantel, dan kerak. Kerak terdiri atas banyak lempeng besar dan kecil, mengapung di atas lapisan lunak astenosfer. Ada dua jenis kerak, kerak benua, tebal 25 hingga 90 km, dan kerak samudra, 5 hingga 10 km. Pada tahun 1923, Conrad menemukan lapisan batas dalam kerak benua, memisahkan lapisan sial, densitas rendah, dan sima, densitas tinggi, disebut discontinuity Conrad. Wegener menganggap gerakan benua terjadi di lapisan sial di atasnya. Dalam teori lempeng tektonik, pergerakan terjadi pada seluruh litosfer di atas astenosfer. Magma panas naik ke permukaan melalui mid-ocean ridge, membentuk kerak baru. Di zona subduksi, lempeng samudra menyusup di bawah lempeng lain, menimbulkan gempa dan letusan. Uniformitarianisme percaya semua proses ini berjalan pelan. Misalnya, Taiwan butuh 150 juta tahun untuk naik dari dasar laut. Namun katastrofis meyakini perubahan besar bisa terjadi dalam sekejap. Pada 1958, Charles Hapgood menulis The Earth-Shifting Course, sebuah buku yang mengguncang dunia geologi. Ia percaya perpindahan kerak bumi terjadi secara tiba-tiba, menyusun ulang letak benua dan samudra. Anehnya, teori ini didukung oleh kata pengantar Albert Einstein yang mengakui ide Hapgood sangat orisinal dan berpotensi revolusioner jika terbukti benar. Inspirasi Hapgood muncul dari pertanyaan mahasiswanya soal daratan induk dan penemuannya atas peta Piri Reis. Peta buatan tahun 1513 ini menampilkan garis pantai Antartika yang hanya mungkin diketahui setelah es mencair. Padahal survei semacam itu baru dilakukan abad ke-20. Hapgood berkesimpulan, Antartika pernah berada ribuan kilometer lebih utara, di zona beriklim sedang. Ia percaya beban es di kutub yang tidak merata menciptakan ketidakseimbangan rotasi bumi, memicu perpindahan kerak secara tiba-tiba, menggeser kutub hingga 30 derajat, dan membekukan daratan baru. 7 tahun setelah Hapgood, muncul penulis misterius, Chen Thomas, dengan The Adam and Eve Story. Buku ini bahkan pernah disembunyikan CIA selama puluhan tahun. Thomas mendukung teori Hapgood, menambahkan pemicu baru, pelemahan medan elektromagnetik bumi karena tata surya melintasi zona kosong di galaksi, menyebabkan inversi magnet bumi dan perpindahan kerak secara brutal. Menurut Thomas, dalam sekejap, benua-benua bisa bergeser, kutub berpindah, tsunami raksasa melanda dunia, pegunungan terangkat, dan daratan lenyap dalam semalam. Kisah kiamat yang digambarkannya seolah memotret ulang adegan dari kitab suci, di mana hanya sedikit manusia yang selamat, menjadi Adam dan Hawa baru, memulai peradaban dari awal. Menariknya, prediksi Thomas didukung sejumlah legenda dan nubuatan dari berbagai budaya, bahkan digambarkan dalam pop culture seperti The Simpsons.
Mungkinkah teori Thomas benar? Faktanya, kutub magnetik bumi memang terus bergerak dan pernah beberapa kali berinversi total. Data NASA mencatat 183 kali inversi dalam 83 juta tahun dengan siklus yang tak menentu. Inversi terakhir sempurna terjadi 780.000 tahun lalu. Tetapi ada juga kasus gagal, seperti Lachem Event 42.000 tahun lalu, yang meninggalkan jejak pada cincin pohon kauri di Selandia Baru. Ketika medan magnet bumi melemah, radiasi kosmik meningkat, mengancam makhluk hidup dan teknologi. Bahkan, sebagian peneliti percaya peristiwa ini memicu punahnya manusia Neandertal dan mamalia raksasa. Bukti geologis lain, mamut beku utuh di Siberia, ditemukan dengan bunga tropis di mulutnya, mengindikasikan perubahan iklim super dahsyat dan mendadak. Di Amerika Selatan, Danau Titicaca yang berada 3.800 meter di atas laut, dikelilingi fosil kerang laut, pertanda daratan itu dulunya dasar samudra yang tiba-tiba terangkat. Fosil ubur-ubur, lebah raksasa, dan ikan melahirkan yang membantu menunjukkan bencana terjadi sangat cepat. Mustahil dijelaskan oleh teori uniformitarianisme semata. Namun tidak semua ilmuwan menerima teori katastrofisme Hafgod dan Thomas. Analisa inti es Antartika menunjukkan lapisan es di sana berumur lebih dari 1 juta tahun, bertentangan dengan klaim bahwa kutub baru terbentuk 7.000 tahun lalu. Sementara inversi medan magnet memang real, ilmuwan belum menemukan bukti bahwa setiap inversi selalu menimbulkan kiamat global. Beberapa klaim Thomas yang menyebut UFO akan menyelamatkan manusia terpilih atau Yesus diangkat kapal alien jelas masuk wilayah spekulasi. Namun sejarah membuktikan, ide gila kadang terbukti. Teori heliosentris Copernicus hingga teori kuantum sempat ditertawakan sebelum akhirnya diakui. Penutup. Hidup dalam ketidakpastian, belajar dari misteri alam semesta. Hingga detik ini, belum ada yang tahu seperti apa akhir dunia. Kita hanya bisa membaca jejak masa lalu dan menafsirkan masa depan dengan pengetahuan yang selalu terbatas. Mungkin inilah sebabnya teori kiamat selalu menggoda. Ia menyadarkan kita, hidup ini singkat dan setiap hari layak dihargai. Masalah remeh dan orang yang menyusahkan pun pada akhirnya bukan hal penting dibanding misteri besar yang menanti di ujung perjalanan umat manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.